Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang selalu melimpahkan perkenanan atas kami. Terima kasih untuk hari baru ini, kami ada lagi karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-12. Tertulis demikian. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, gitaris dan pendiri band metal Korn bernama Brian Heath Welch memilih untuk bertobat dari kehidupannya yang penuh dengan dosa dan bertobat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia memberi dirinya dibaptis dan meninggalkan cara hidupnya yang lama. Sebelum bertobat, dia punya banyak uang, berlimpah harta, dan punya jutaan penggemar. Tapi semuanya itu justru membuat dirinya merasa kosong. Dia menjadi kecanduan narkoba dan mengalami kehancuran rumah tangga. Kisah hidupnya yang kelam dan perjumpaannya dengan Tuhan Yesus dia tuangkan dalam sebuah buku biografi berjudul Save Me From Myself. Oleh karena kasih karunia Tuhan, dia dibebaskan dari keterikatan dosa dan dimampukan hidup dalam kebenaran. Dalam 1 Tesalonika 2 ayat 12 ini tertulis, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan-Nya. Tuhan memanggil setiap kita untuk hidup sesuai kehendak-Nya. Dan Tuhan memanggil kita ke dalam kerajaan dan kemuliaan-Nya. Kata kemuliaan-Nya di sini dalam bahasa Yunani-nya dituliskan dengan kata doxa. Bukan dosa, saudara, tapi sekali lagi doxa. Doxa dalam bahasa Yunani mempunyai beberapa arti, yaitu persepsi atau pendapat, opini, tapi juga bisa berarti kemuliaan. Dan kemuliaan yang dimaksud adalah kemuliaan Tuhan. Kata dosa dalam bahasa Indonesia dengan kata doxa dalam bahasa Yunani, kedengarannya agak sedikit sama kalau tidak diperhatikan atau didengarkan secara baik. Tapi perbedaan yang terasa sedikit di telinga ini, pada kenyataannya mempunyai perbedaan yang sangat jauh dalam prakteknya. Dosa membuat kehidupan kita menjadi hampa, kosong, fana, meleset dari tujuan Tuhan, menjauh dari rencana Allah. Tapi sebaliknya doxa mengangkat hidup kita ke dalam terang yang ajaib dari Tuhan, membuat hidup kita memancarkan kemuliaan-Nya. Rasul Paulus dalam ayat ini mengingatkan dengan begitu keras dan tegas untuk hidup menurut kehendak Allah yang telah memanggil setiap kita dalam kemuliaan-Nya. Jadi kita semua dipanggil untuk hidup dalam kemuliaan Allah. Atau dalam bahasa Yunani-nya, kita hidup di dalam doxa, hidup dalam terang dan kemuliaan Tuhan. Kasih karunia yang kita terima di dalam Kristus Yesus Tuhan kita bukanlah kasih karunia yang membuat kita hidup dalam kejahatan, dosa dan ketidakbenaran. Tapi kasih karunia Kristus menuntun dan membawa kita untuk hidup dalam kemuliaan-Nya. Saudara dan saya ditebus oleh darah Kristus yang kudus untuk memancarkan kemuliaan Tuhan, yaitu doxa, the glory of God, kemuliaan Allah dalam hidup kita melalui cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
pertanyaan buat diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita hidup dalam dosa atau kita hidup dalam doksa, yaitu kemuliaan Allah? Biarlah kita semua hidup dalam kemuliaannya, dalam terang kebenarannya, sehingga hidup kita selaras dengan firman-Nya dan tidak mengalami kekosongan, tapi hidup kita senantiasa diisi dengan damai sejahtera, kasih karunia dan kebenaran. Kalau ada di antara kita yang sampai saat ini masih hidup dalam dosa, mari bertobat dan terima Tuhan Yesus dengan sungguh. Akuilah segala dosa di hadapan Tuhan, minta pengampunannya, dan alami pengudusan serta pemulihan yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengingatkan setiap kami, yang menegur kami. Kalau selama ini kami hidup dalam dosa, saat ini firman-Mu menegur agar kami bertobat dan hidup dalam kemuliaan-Mu. Kehendak-Mu bagi kami Tuhan, kami sadari adalah hidup dalam kemuliaan Tuhan. Bukan hidup dalam dosa-dosa yang menghancurkan, tapi hidup dalam kemuliaan-Mu yang mengangkat kami, serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkati dan tuntun kami terus dengan kuat kuasa-Mu Roh Kudus agar kami hidup dalam kebenaran, hidup dalam kemuliaan Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, sehingga hidup kami berhasil dan berkemenangan, dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Lawatlah setiap kami Tuhan, yang sedang dalam keadaan sakit, yang dalam pergumulan persoalan, yang sedang putus asa, kehilangan harapan, penuh kekecewaan. Tuhan jamah, bangkitkan kembali semangat, berikan iman pengharapan yang baru, dan lawatan-Mu kiranya terjadi, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada jalan keluar yang ajaib dari Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah kedamaian, keamanan dan kesejahteraan. Dan curahkanlah Roh-Mu, lawatlah setiap orang agar percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.